Bab 554. Meminjam senjata ke Andrew Zhou. Kekuatan gelombang cahaya ini jelas berasal dari kerohanian Eric Kin. Cahaya keemasan meledak dari benak Eric Kin, dan cahaya keemasan itu keluar dari tengah alisnya dan langsung menerjang keluar dengan pukulan kepalan tangan. Boom! Sebuah raungan pendek terdengar di antara kedua orang tersebut, dan cahaya yang keluar dari alat itu langsung padam. Ekspresi dua wanita dengan kostum yang kuat tiba-tiba berubah. Dia menepuk-nepuk alat tersebut dengan kuat, dan bahkan bertanya-tanya apakah ada masalah dengan alat itu. "Kalian seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak sopan," Eric Kin berkata dengan suara dingin, dan sebuah tekanan yang kapanpun dapat meledak, menekan mereka hingga dahi mereka berkeringat dingin. "Kami katakan." Para wanita berkostum kuat tersebut tidak dapat menahannya lagi. Mereka melambaikan tangan mereka lagi, dan membuat gerakan menyerah. Eric Kin mengajak mereka berdua ke meja dan duduk, lalu berkata, "Ayo kita bicara." Keduanya buru-buru memberitahu Eric Kin apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan mereka, Eric Kin mengetahui bahwa ini memang produk uji coba, tetapi tidak diuji di kota G, tetapi dibawa ke Amerika, dan kecelakaan terjadi dalam perjalanan. Setiap orang yang menjadi uji coba telah menandatangani kesepakatan. Itu adalah sukarela, kami akan memberi mereka banyak uang, kata wanita berkostum kuat. Eric Kin bertanya, "Lalu apa tujuanmu datang ke kota G?" "Tidak, kamu salah paham. Kita tidak pergi ke kota G, tapi ke negeri Sakura. Hanya saja kami tidak menyangka produk uji coba ini gagal, dan tidak mendengarkan perintah." Eric Kin mengerutkan kening dan berkata, "Apa tujuan kalian melakukan eksperimen semacam ini? Dan juga, di perusahaan kalian ada berapa banyak uji coba seperti ini?" Keduanya saling memandang, tampaknya bingung. Eric Kin berkata dengan dingin, "Lebih baik tidak berbohong padaku, bahkan jika kalian tidak memberitahuku, aku bisa memaksa pencarian jiwa." Keduanya tahu bahwa Eric Kin bukanlah orang biasa, dan mereka tidak berani menutupinya. Setelah mendengar pernyataan mereka, Eric Kin mengetahui bahwa ini hanyalah yang terlemah dari produk eksperimental mereka, dan mereka tidak mengetahui tujuan dari ini. "Saat ini kami sudah memiliki senjata pembunuh berskala besar," wanita berkostum kuat berkata, "itu dapat menahan peluru dan sangat tangguh. Perusahaan bermaksud untuk memasuki perang dan mencapai kerjasama resmi dengan Amerika. Berdasarkan kekuatan timur kalian yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Kekuatan senjata pembunuh berskala besar ini seharusnya setara dengan kesempurnaan fase." Perkataan wanita berkostum kuat yang mengejutkan membuat wajah Eric Kin berubah. Mengandalkan teknologi untuk menciptakan kesempurnaan fase. Apakah ini jalan baru di lingkungan di mana Reiki akan habis? Apakah yang kamu bicarakan ini menghasilkan energi? Eric Kin mengerutkan kening. "Itu tidak mungkin untuk saat ini, tapi masih dalam tahap penelitian, dan seharusnya segera." Wanita berkostum kuat itu tidak berani melakukan kesalahan. Eric Kin mengerutkan kening, jika benda ini diproduksi secara massal, itu tidak akan terkalahkan untuk berperang. "Apa kau tahu Mir 7? Eric Kin tiba-tiba teringat 7 robot yang dia temui di Amerika. Kedua wanita dengan kostum yang kuat saling memandang, dan kemudian mengangguk, "Apakah kamu tahu Mir 7? Ini juga perwakilan yang sangat kuat, tapi sayang telah dihancurkan oleh orang." Eric Kin mengangguk dan tidak bertanya lagi. Kedua orang yang berpura-pura ini harus melebih-lebihkan mesin pembunuh mereka, atau bahwa mereka bahkan tidak tahu apa artinya fase kesempurnaan. Para master kesempurnaan fase itu sama sekali tidak sebanding dengan besi-besi yang rusak ini. "Bisakah kita pergi?" tanya wanita dengan kostum yang kuat. Eric Kin melambaikan tangannya dan berkata, "Silahkan pergi." Setelah mereka berdua berjalan beberapa langkah, mereka berbalik dan berpesan, "Tolong jaga rahasia ini." Eric Kin mengucapkan terima kasih. Tapi dia berpikir, merahasiakannya. Mimpi, dia akan memberitahu Alexander Ye tentang ini nanti. Selama periode ini, Bella Fang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus makan. Dia belum selesai makan selama lebih dari 1 jam. "Apakah kamu sudah kenyang?" Eric Kin bertanya. Bella Fang bergumam, "Aku tidak tahu apa yang terjadi."
Aku merasa nafsu makanku menjadi lebih besar dan aku tidak merasa cukup makan. Kalau begitu makan lebih banyak, aku juga tidak terburu-buru. Eric Kin tertawa. Setelah makan ini, Eric Kin tidak kembali ke Sekte Qin. Dia menelepon lebih dulu dan memberitahu Alexander Ye tentang insiden itu. Namun, Alexander Ye telah mengetahui berita itu sejak lama, dan dia memberitahu Eric Kin bahwa alasan mengapa dia harus membangun sekumpulan Master Superior sendiri adalah untuk berurusan dengan mesin modern ini. Tanpa menggunakan tembakan artileri, Superior Master dan mesin pembunuh semacam itu hampir menjadi artefak perang. Kapten Ye, aku dengar mereka sekarang memiliki mesin pembunuh yang kekuatannya sebanding dengan fase kesempurnaan, benarkah? Tanya Eric Kin. Alexander Ye mencibir, fase kesempurnaan. Mereka tahu fase kesempurnaan. Satu fase kesempurnaan sudah cukup untuk menghancurkan semua mesin mereka. Kami sudah melakukan evaluasi, paling hanya setara dengan Grand Superior Master. Eric Kin merasa lega ketika mendengar ini. Tepat ketika Eric Kin hendak menutup teleponnya, Alexander Ye tiba-tiba bertanya, apakah kamu berencana melakukan sesuatu pada asosiasi Budo di kota B belakangan ini? Eric Kin berpikir, akhirnya dia tidak menyembunyikannya. Alexander Ye berkata dengan suara yang dalam, lebih baik hati-hati, asosiasi Budo kota B tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku tahu, terima kasih Kapten Ye karena telah mengingatkan. Eric Kin berkata. Setelah menutup panggilan, Bella Fang bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Zumanor. Di Zumanor, Eric Kin duduk di depan meja sambil minum teh yang dibuat oleh Andrew Zhu. Anehnya, Bella Fang tidak mewaspadai Andrew Zhu, malah dia sangat menyukai Andrew Zhu, terus memanggil kakak Andrew Zhu. Setelah membuat teh, Andrew Zhu duduk di depan Eric Kin dan bertanya sambil tersenyum, adakah yang salah dengan kakak Kin hingga datang menemui saya? Setelah sekian lama, mereka berdua menjadi akrab satu sama lain. Jadi, Eric Kin bercanda, tidak bisakah aku datang menemui kamu walaupun tidak ada apa-apa? Andrew Zhu menutup mulutnya dan tertawa, tidak ada apa-apa Kak Kin tidak mungkin datang ke Istana Tiga Harta Karun, jadi jangan bercanda denganku. Melihat keadaan ini Eric Kin tidak sungkan lagi. Dia berkata agak serius, aku ingin meminjam sesuatu dari Nona Zhu. Kak Kin, silahkan katakan. Andrew Zhu berkata. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin meminjam alat kesempurnaan fase. Andrew Zhu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Di zaman ketika fase kesempurnaan belum muncul, artefak fase kesempurnaan dapat dianggap sebagai keberadaan yang hebat. Bahkan 8 keluarga besar sangat menyukainya, mereka tidak pernah meminjamnya. Aku tahu ini mungkin agak mendadak, tapi aku tidak bisa mencari siapapun kecuali kamu. Eric Kin tampak sedikit tidak berdaya. Andrew Zhu terdiam beberapa saat, dan berkata, alat fase kesempurnaan, Kak Kin ingin menggunakannya untuk apa? Melawan asosiasi Budo kota B. Eric Kin berkata dengan dingin, saatnya menghabisi mereka. Andrew Zhu berpikir sejenak, dan berkata, aku khawatir aku tidak bisa mengambil keputusan untuk hal ini, aku masih harus meminta instruksi dari keluarga. Mendengar perkataan ini, Eric Kin segera memberi hormat dan berkata, terima kasih Nona Zhu. Andrew Zhu tersenyum dan berkata, Kak Kin, jangan terburu-buru berterima kasih, aku hanya berjanji akan membantumu untuk menanyakannya. Hasil pastinya masih belum diketahui. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.